selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Selamat malam Business Planners semuanya. Semoga teman-teman semuanya yang hadir pada Business Q&A malam hari ini diberikan kesehatan dan lancar bisnisnya ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih terputus-putus? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi Business Q&A pada malam Rabu pada malam hari ini. Kita kembali lagi di sesi Business Q&A di Rabu 28 Februari 2024 yang kalau di Rabu malam akan ditemani oleh Pak Budi Ismanso. Bagi Business Planners yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa absen teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja, dan kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada Business Planners yang baru follow Business.id atau baru kenalan sama Business.id tapi belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business.id. Yuk kita kenalan terlebih dahulu. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis ya. Karena teman-teman selain bisa akses kelas-kelas aja, teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis dari sesi Business Forumnya Business.id loh. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis nih atau sesi sharing gratis dari Business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan satu minggu sebanyak 2 kali, yang kalau di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Ismani. Dua-duanya merupakan expert dari Business.id nih teman-teman. Jadi di sesi Business Q&A ini teman-teman juga bisa sharing, teman-teman bisa diskusi, tanya jawab juga nih sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan-pertanyaan dari bisnisnya teman-teman semuanya. Selain Business Q&A, teman-teman juga bisa ikut di sesi Business Forum yang diadakan setiap minggunya oleh Business.id. Nah, untuk Business Forum ini kita akan mengundang banyak banget expert-expertnya Business.id. Jadi teman-teman bisa belajar selain dari Pak Budi dan Pak Bas aja, teman-teman bisa belajar bareng Pak Alex Marindo, lalu ada Pak Yuzak M. Yahya dan masih banyak lainnya. Jadi jangan lupa ikut sesi Business Forumnya juga dengan klik pada link di bio Instagramnya Business.id, ada di menu daftar Business Forum ya. Business.id juga punya program offline untuk Business Planner semuanya nih yang ingin membenahi fundamental bisnisnya. Teman-teman bisa belajar di workshop SBM Advance, di mana Anda akan memperbaiki atau membenahi fundamental bisnis untuk membangun juga menciptakan bisnis agar lebih profitable, sustainable, dan growing. Workshop SBM Advance menggunakan 12 pertanyaan fundamental dari metode pengembangan bisnis SBM atau Smart Business Map yang sudah membantu ribuan pengusaha di Indonesia. Dalam workshop SBM Advance, Anda akan mulai dari dasar bisnis nih teman-teman, yaitu playing field atau tempat bermainnya produk Anda. Lalu kita masuk ke market landscape atau pemetaan dari market Anda sampai ke operational profitability, yaitu bagaimana menciptakan operasional yang profit untuk menjalankan bisnis nih teman-teman. Tentunya workshop SBM Advance bisa diikuti oleh seluruh jenjang bisnis. Teman-teman yang pemula ataupun yang udah menjalankan bisnis besar sekarang bisa banget untuk bergabung di workshop SBM Advance ini karena cocok banget juga untuk segala tipe atau jenisnya. Teman-teman yang ada di fashion, di food and beverage, dan masih lainnya, teman-teman bisa ikut bergabung juga di workshop SBM Advance. Nah, buat teman-teman semuanya, workshop SBM Advance akan difasilitasi atau diajarkan langsung nih oleh expertnya Business.id, yaitu Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company, dan beliau ini juga merupakan seorang kreator nih dari metode pengembangan bisnis SBM ini. So teman-teman yang mau bergabung bisa langsung cek feed di Instagramnya Business.id atau langsung ke bio pada Instagramnya Business.id, bisa teman-teman langsung daftar di sana ya. Oke teman-teman, yuk teman-teman yang udah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya juga. Kita saling kenalan terlebih dahulu nih. Ada ayam goreng Almunda nih tadi dari Padang kayaknya ya. Oke, yuk teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya. Ada Alia Foods dari Jaksel. Oke. Sepertinya tetanggaan ya sama Pak Budi nih, Alia Foods. Budinya di Tangerang Selatan, Alia Foodsnya di Jakarta Selatan. Oke, yuk teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung di room ini. Pak Budi boleh kirimkan juga undangan untuk bergabungnya di room malam hari ini.
Kita lihat teman-teman yang hadir terlebih dahulu ya. Ada Sandi Kurniawan, ada Riyadi F07, Kumpil 8. Kayak teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya masih ditungguin sambil kita absen teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke, kita teman yang lainnya juga yang belum drop nama dan domisilinya masih ditungguin ya. Oke. Halo, malam Pak Budi. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik, baik, baik. Bisa dengar suara saya? Aman, aman Pak, terdengar dengan jelas. Suara saya aman ya Pak? Di Pak Budi? Aman, 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 aman. Oke, siap. Oke Pak Budi, gimana nih Pak? Ke belakang, mungkin seminggu ke belakang ya Pak? Atau 3 minggu, 2 minggu ke belakang nih, kita nggak bertemu teman-teman business planners di sesi business Q&A nih. Boleh nggak dicerita-cerita dulu Pak? Gimana sih keseruan atau pengalaman Pak Budi nih? Mungkin selama 2 minggu ke belakang ada nemenin business planners nggak sih Pak? Dalam Ya, membangun bisnis atau ada kopdar atau sesi apapun, silakan Pak. iya, iya, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya teman-teman business owners yang sudah hadir ya. Terima kasih ini ya, kita hadir kembali di Business Q&A acara reguler dari business.id ya. Ah, Ya memang beberapa minggu ini kita terpaksa menjadwalkan kembali ya karena ada kesibukan. Pertama ada workshop ya yang kemarin itu kita adakan di Surabaya gitu ya. Itu workshop CEO Development Program yang luar biasa sekali ya teman-teman yang hadir malam itu. Di 2 hari ya kita di Surabaya di Bumi Resort. Nah, kemudian juga setelah itu langsung juga beberapa teman-teman yang kita bantu ya di Surabaya dan juga di di Jakarta dan Malang ya. Baru aja saya juga kembali dari Malang ya balik hari kemarin itu. Nah, sehingga apa namanya ya kita terpaksa agak menunda ya sedikit bisnis Q&A ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya arti dari bisnis Q&A ini. Malam ini kita bisa sharing-sharing dan juga sekaligus tanya jawab dengan topik yang menarik tentunya malam ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi teman-teman semuanya, kalau yang kemarin merasa, wah kok bisnis kita libur mulu ya sama Pak Budi. Nah teman-teman, ternyata kita ada kegiatan lainnya yaitu workshop SEO Development. Jadi teman-teman bisa cek juga nih keseruan workshop SEO Development di feed Instagramnya bisnis.id. Karena kemarin seru banget ya Pak di Surabaya bareng-bareng sama para CEO nih. Kita Ya, belajar bersama. So, iya, oke Pak, kita sudah di 751 ya Pak. Jadi kita buka terlebih dahulu sesi bisnis ya. Q&A pada malam hari ini. Baik, business planner semuanya. Di sesi Business Q&A malam ini, Pak Budi akan membahas topik menarik, yaitu strategi harga yang salah bisa hancurkan bisnis. Nah, kira-kira gimana sih strategi harga yang salah yang bisa menyebabkan hancurnya bisnis ini? Jadi teman-teman disimak baik-baik insight-nya, karena ini pasti membantu banget buat teman-teman semuanya. Teman-teman yang udah punya pertanyaan, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar, ataupun di box Q&A, atau teman-teman yang punya pertanyaan tapi di luar topik, tetap boleh ditanyakan ya, dimasukin aja ke box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Reza. Jadi sebetulnya topik ini terinspirasi dari 2 minggu ya terakhir kemarin waktu kita membantu teman-teman gitu ya melihat bisnisnya, kemudian melihat kalau misalnya bisnisnya kurang bagus apa sih yang sebetulnya yang jadi persoalan, kalau bagus apa yang harus kita perbaiki lagi supaya lebih bagus lagi gitu ya. Nah sehingga muncullah topik soal harga gitu ya. Nah karena mungkin walaupun harga itu adalah bagian ya dari strategi caranya kita melakukan sebuah bisnis dan menjual produk atau jasa kita. Banyak sekali teman-teman yang mungkin selama ini menganggap sepele soal harga itu. Maksudnya sepele itu bukan berarti tidak menganggap dia tidak penting, tetapi cara menetapkan harga itu yang banyak sekali kami melihat ya, saya waktu itu dengan Pak Baskoro Hadi ya, dengan Pak Paras ya, para panel expert gitu ya, melihatnya itu banyak teman-teman ini terlalu sederhana ya cara melihat harga itu gitu ya, dan cara menetapkan harganya. Sehingga kadang-kadang waktu kita telusuri ya masalah bisnisnya itu apa saja gitu ya. Nah, salah satu tentunya bukan satu-satunya ya, salah satunya adalah masalah harga ya. Jadi strategi harganya atau
penetapan harga yang menurut kami ya mungkin kurang pas gitu ya, sehingga mungkin saja ini akan mempengaruhi bisnisnya. Nah, lebih parah lagi adalah kadang-kadang kalau kita nggak menyadari bahwa strategi pricing atau harga ini menjadi penting, lama-lama bisa saja memang bisnis kita itu hancur gitu ya, karena penetapan harga yang salah. Nah, ada beberapa mungkin kasus ya yang bisa saya ambil sebagai contoh gitu ya untuk teman-teman ya. Walaupun saya tidak akan sebutkan tentunya bisnisnya dan brandnya ya, tetapi ini adalah teman-teman yang kita support, yang kita bantu selama ini, ada yang yang kita lihat dalam penetapan harga itu tidak tepat gitu ya. Nah, contohnya apa sih misalnya? Jadi kebanyakan kalau saya lihat dan juga kami melihat teman-teman itu menetapkan harga itu sesimpel untuk melihat harga kalau misalnya saya buat produk misalnya ya, atau kalau misalnya kalau gampang kita dagang misalnya, kalau dagang itu mungkin lebih mudah adalah berapa harga belinya produknya, kemudian kita mau ambil untung berapa, ya itulah harga jualnya gitu ya. Atau misalnya kalau kita buat produknya maka ada yang namanya harga pokok misalnya ya. Nah, harga pokok itu atau cost of goods sold ya kalau dalam bahasa lainnya gitu ya. Eh, Harga pokok itu kemudian kita tambahkan biaya-biaya lainnya dan marginnya kita. Nah, itulah harga kita yang kita jual ke konsumen kita. Nah, memang secara logikanya ya seperti itu kan gitu ya. Nggak mungkin kita menjual produk atau harganya kita itu di bawah dari biaya dan harga pokoknya kita ya. Nah, kita, kecuali kalau kita mau jual rugi gitu ya. Jadi kita harus ngambil untung. Jadi makanya biasanya teman-teman tuh gampangnya berapa sih harganya saya selama ini membuat produk atau jasa saya ini. Nah, kemudian biaya-biaya lain apa, kemudian berapa tingkat keuntungan yang saya mau ambil. Nah, itulah yang saya jual. Jadi misalnya gini, katakanlah misalnya harga pokoknya saya misalnya 50.000 misalnya ya. Kemudian oh ada biaya-biaya lain saya misalnya 50.000 misalnya ya untuk satu produk ya, berarti 100 kan ya. Lalu saya mau untung 50.000 misalnya, berarti 150.000. Sehingga harga jualnya 150.000. Nah, ini kan segampang itu gitu ya. Nah, padahal banyak faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan sebelum menetapkan harga itu. Nah, jadi bagaimana cara kita memahami faktor lain itu? Nah, itulah mungkin bagi teman-teman yang kebetulan malam ini hadir, yang pernah mungkin mengikuti programnya kita gitu ya, belajar Smart Business Map ya, baik yang online maupun workshop yang offline misalnya ya. Di situ sebetulnya kita ajarkan bagaimana melihat harga itu dari kacamata konsumen. Nah, sering sekali kan kita selalu melihat harga itu dari kacamatanya kita. Padahal kalau kita betul-betul mau berbisnis dengan baik, kita selalu memikirkan konsumennya kita. Nah, apa saja sih faktornya yang kita pertimbangkan? Ya, sudah pasti ya. Yang pertama kalau saya sih ya adalah konsumen kita itu sebetulnya siapa gitu ya. Nah, karena bermacam ragam konsumen itu mempunyai daya beli yang berbeda-beda. Itu satu gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa konsumen itu penting banget untuk kita pertimbangkan gitu ya. Selain dari soal daya beli, nah ini kan kadang-kadang teman-teman juga melihat konsumen itu hanya dari sisi daya beli. Misalnya, oh ini kalangan menengah atas, menengah bawah, atau kelas menengah gitu ya. Tidak sesimpel itu juga sih sebetulnya ya. Kalau kita misalnya tahu bahwa orang yang mungkin apa namanya ya, income-nya, pendapatannya mungkin biasa-biasa saja, bisa saja dia punya keinginan membeli barang yang mahal gitu, walaupun dia harus berhutang misalnya kan gitu ya. Nah, itu kan bukan hanya soal strata ekonominya saja sebetulnya ya. Tetapi juga masalah behavior ya, dan juga lifestyle-nya mereka. Nah, jadi pertama, kalau saya sih melihatnya itu bukan soal harga pokoknya saja gitu ya. Tetapi juga adalah siapa konsumen kita, harus clear segmentasi pasarnya kita atau konsumennya kita siapa, targetnya siapa.
dan memahami sebetulnya daya belinya mereka, termasuk tentunya pertimbangannya bukan soal kemampuan mereka, tetapi behaviornya mereka itu. Nah, jadi itu satu. Nah, sudah pasti ya, kita juga harus mempertimbangkan berapa biaya untuk kita membuat atau membeli produk atau jasa yang ingin kita jual itu, yaitu harga pokok tadi itu kan. Nah, jadi itu saja mungkin beda konsumen gitu ya, akan berbeda harga yang kita tetapkan. Jadi dari sisi kemampuannya mereka, ya, kemampuan daya beli. Lalu juga soal behavior dan lifestyle-nya gitu ya. Nah, itu juga akan berbeda ya. Nah, apalagi sih yang misalnya biasanya yang penting ya untuk teman-teman pelajari ya. Di dalam Smart Business Map ya, kita juga selalu mengajarkan ke teman-teman untuk memahami kompetitornya kita. Nah, kalau kita misalnya punya produk yang unik banget ya, satu-satunya di dunia, ya kita bisa menetapkan harga suka-suka hati kita. Tapi biasanya ya kemungkinan besar produk atau jasa yang teman-teman jual itu kemungkinan besar sudah ada pemain lainnya. Apa artinya sudah ada kompetitornya. Baik kompetitor langsung maupun ya kompetitor tidak langsung. Nah, ini kita juga harus pertimbangkan. Nah, dalam konteks kompetitor ini, nah yang sering saya dapatkan juga teman-teman adalah, oh iya Pak, kami pertimbangkan. Nah, kalau bisa kami lebih murah dari konsumen kami, dari kompetitor kami kan gitu ya. Jadi segampang itu gitu. Padahal kenapa kita harus lebih murah kan gitu ya? Kenapa kita harus sama? Kenapa nggak bisa lebih mahal? Atau kenapa kita lebih mahal? Kenapa kita nggak sama atau kenapa nggak lebih murah gitu misalnya. Jadi kompetitor itu penting ya, lebih dari sisi kita melihat yang namanya value ya. Nah, ini pelajarannya value creationnya Pak Baskoro Hadi ini ya di dalam apa namanya di dalam workshopnya dia maupun di Smart Business Map kita juga cerita ya. Jadi sebetulnya kalau kalau kita lihat secara umum gitu ya, orang-orang itu tidak membeli produknya saja gitu ya, tetapi lebih membeli value dan brandnya gitu ya, value-nya, nilai yang didapatkan, persepsinya ya, persepsi nilai yang didapatkan oleh konsumen tersebut gitu, value-nya. Jadi si konsumen dia nggak peduli harganya, cara membuatnya mahal atau murah itu nggak penting. Bagi dia adalah value-nya untuk dia sebagai konsumen itu di mana standarnya kan gitu ya. Nah, itulah gunanya kita memahami kompetitor kita. Nah, jadi misalnya contoh misalnya ya, kita ambil contoh ya. Katakanlah kita punya produk ya, makanan misalnya ya, makanan, nah, ayam goreng gitu ya. Nah, kita baru menjual ayam goreng. Nah, harganya Kentucky, KFC misalnya yang sudah punya value ya tertentu gitu ya. Katakanlah satu porsinya gitu ya. Ayam goreng itu dia jual misalnya 20.000 gitu ya. Nah, jadi value-nya di matanya konsumen kalau mereka membeli ayam goreng KFC itu ya 20.000 kan itu ya. Lalu kita kira-kira misalnya kita menjual ayam goreng sama nggak dengan KFC itu ya, 20.000 juga. Atau lebih mahal. Atau misalnya lebih murah kan gitu ya. Nah, kalau value kita itu masih belum ada gitu ya, dan kita baru dalam tahapan istilahnya itu baru baru meluncurkan produknya, brand kita belum dikenal, fitur-fiturnya juga nggak ada yang berlebihan gitu ya, dan segala macamnya, kemungkinan besar value-nya di mata konsumen terhadap ayam goreng kita tadi itu di bawah tentunya KFC gitu. Nah, kalau kita jualnya harganya sama dengan KFC, nah ya sulit kan, orang akan membandingkan kan itu ya. Nah, apalagi kalau kita misalnya lebih mahal kan itu ya. Nah, tapi kembali ya, bukan berarti kita tidak bisa ya memberikan harga yang lebih mahal kalau kita yakin bahwa di persepsi konsumennya kita gitu ya, harga kita itu dan nilainya itu di atas
dari kompetitor kita. Nah, kenapa kita harus lebih murah kan gitu ya? Nah, jadi eh, istilahnya saya itu adalah harga itu di mata konsumen sebetulnya sama dengan value yang dipersepsikan oleh konsumen itu sendiri. Nah, mencari harga yang tepat dengan value yang tepat itulah ya pertimbangannya tadi itu ya. Satu ya adalah tentunya kompetitor kita itu apa sih produknya dibandingkan dengan kita, value-nya apa, bagaimana brandnya, bagaimana produk fitur-fiturnya dan segala macamnya. Yang kemudian yang kedua, apakah sama pasarnya, segmentasi pasarnya, target marketnya dengan kompetitor kita. Kalau tidak, ya mungkin pricing kita, harga kita juga nggak perlu sama kan gitu ya. Lalu yang ketiga, tadi itu mungkin pertimbangan kita adalah harga pokok kita bagaimana kan itu ya. Nah, kemudian juga sebetulnya yang bisa menjadi apa namanya pertimbangan kita bukan soal margin atau keuntungannya saja, tetapi juga sensitivitas dari harga kita di mata konsumen itu. Nah, biasanya produk-produk yang tidak terlalu penting cukup sensitif di mata konsumen karena dia nggak terlalu penting kan gitu ya. Jadi kalau ada perubahan harga sedikit saja bisa-bisa mereka lari gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu sangat penting untuk mereka berubah pun misalnya harganya, ya mungkin mereka juga terpaksa harus beli kan itu ya. Jadi uh, status produk dan jasa kita itu sensitif atau tidak ya di mata konsumen, behavior konsumen itu seperti apa ya, dan lifestyle-nya seperti apa, tingkat income atau pendapatan mereka ya, kemampuan mereka belanja itu penting gitu ya. Nah, kemudian tentunya harga pokok ya kita supaya kita nggak rugi ya, dan juga tentunya margin yang diinginkan oleh kita. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya contohnya ya beberapa minggu yang lalu ya kami diskusi dengan salah satu teman-teman ya yang kita coba support. Kebetulan harganya itu ya mirip dengan kompetitornya ya. Nah, tapi mereka merasa bahwa apa namanya produknya itu banyak sekali apa ya diisi dengan ini, dengan itu sehingga menurut mereka value-nya lebih tinggi daripada kompetitornya. Padahal kompetitornya ini sudah duluan gitu ya, sudah duluan dan sudah punya nama dan yang paling besar gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus lebih mahal? Ya kan kita jauh Pak, apa namanya fitur-fiturnya kita kasih dan segala macamnya itu, makanya kita berani menjual lebih mahal gitu ya. Nah, dan kita akan memberikan ini, memberikan itu. Dia lupa bahwa produknya itu walaupun mungkin fiturnya, benefitsnya lebih banyak dibandingkan dengan kompetitornya, tapi di persepsi oleh konsumen value-nya itu tidak sama gitu. Jadi masih di bawah kan itu. Nah, jadi ketepatan kita dalam apa namanya dalam menetapkan harga itu bukan hanya sekedar komponen HPP kita berapa, biaya lainnya berapa, margin kita berapa. Nah, itulah. Nah, itu di luar pertimbangan-pertimbangan soal pajak ya dan segala macam ya. Itu di luar dari itu ya. Nah, jadi intinya apa sih? Ini dia. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar Smart Business Map, sebetulnya dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, Anda sebetulnya sudah bisa sebetulnya memposisikan ya diri Anda memahami harga dan value yang tepat untuk produk atau jasa saya ini harusnya 100 misalnya ya. Nah, sedangkan kompetitor saya mungkin 110 misalnya. Atau kebalikannya misalnya, bisa aja kompetitor 100, saya mungkin 150 gitu ya. Dengan mempertimbangkan tadi itu ya, HPP-nya sudah pasti ya, tetapi adalah target market dan segmen yang kita mau tuju, behavior dan lifestyle-nya konsumen kita, sensitif atau tidaknya misalnya ya, konsumen kita itu terhadap perubahan harga, kemudian juga tentunya marginnya yang ingin kita ambil, dan tentunya terakhir adalah yang lebih penting itu adalah di mata konsumen value kita relatif terhadap kompetitor atau solusi yang mirip dengan yang kita punya itu sama atau tidak, di bawah atau tidak gitu ya. Nah, jadi
yang paling paling mungkin yang paling ini ya, yang paling apa namanya ya, katakanlah yang paling baru ya relatif ya kalau teman-teman yang suka mobil misalnya ya, mobil listrik atau apa ya. Sekarang ini kan Cina masuk nih, wah dengan mobil ini, mobil itu. Nah, jadi mereka mereka coba lihat ya, BYD istilahnya. Saya memantau terus ini BYD itu yang sekarang di dunia itu mengalahkan Tesla gitu ya. Padahal Tesla itu sudah punya nama, value-nya memang cukup tinggi. Nah, itu menjadi parameternya. Jadi kalau dilihat Bun ya, apa yang diberikan oleh misalnya mobil BYD itu ya, yang masuk ke Indonesia itu, misalnya saya lihat ya kemarin itu, jadi sebetulnya fitur, benefit dan segala macam mirip-mirip itu dengan Tesla kan itu ya. Tapi mereka tahu bahwa value mereka di mata konsumen itu nggak sama. Tesla itu pasti di benaknya konsumen pasti lebih tinggi dibandingkan wah ini mobil Cina dan segala macam. Nah, tapi dengan fitur dan benefits yang lebih yang mirip ya, walaupun mungkin nggak persis sama gitu ya. Kadang-kadang ada yang lebih mereka, ada yang kurang gitu ya, tapi mirip gitu ya. Mereka bisa harganya separohnya gitu ya dibandingkan itu gitu ya. Nah, istilahnya itu yang namanya value for money ya. Jadi harusnya kita mencoba membuat harga kita itu value for money. Value for money itu bukan berarti murah. Value for money itu artinya value for money untuk target konsumen yang tepat. Dengan behavior yang tepat, dengan value yang tepat. Jadi bagi orang misalnya orang yang kaya raya ya, yang super rich misalnya ya, harga Rolls Royce yang 10M ya bagi mereka ya value for money mungkin kan gitu ya. Tapi bagi target market yang bukan target marketnya Rolls Royce mungkin itu bukan value for money, itu mahal banget kan itu. Nah, jadi itu contohnya kenapa harga itu bukan kita mencari yang paling murah, tetapi yang value for money-nya. Nah, value for money itulah yang harusnya yang kita cari sehingga pada saat orang membeli produk kita, walaupun kita baru, relatif tidak ternama dan segala macam, mereka merasa, oh iya ya, dengan harga segini ini pantas nih. Nah, ke Amerika, dengan sekarang Korea yang masuk ya, jadi bergeser sekarang, tadinya Toyota yang mengalahkan Amerika dan Eropa, sekarang Korea, dan sekarang masuk lagi Cina. Jadi dia selalu mencoba mencari value for money, pricingnya itu di mana yang paling tepat. Gitu Raisa ya. Jadi mungkin teman-teman, jadi sebetulnya paling bagus itu adalah kalau kita belajar Smart Business Map itu ada 7 pertanyaan, dia kan ada 12 pertanyaan ya. Dari 7 pertanyaan itu sebetulnya kita sudah bisa mengolah kira-kira pricing yang tepat atau harga yang tepat itu seperti apa. Gitu Raisa. Oke, baik Pak Budi. Terima kasih banyak atas insight ya. So, teman-teman yang sudah punya pertanyaan nih setelah mendengarkan insight dari Pak Budi, boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. So, banyak masih ya Pak, berarti teman-teman yang ternyata masih salah strategi ya Pak ya. Sebenarnya bisa jadi bikin bisnisnya ini hancur ya Pak. Bisa jadi nanti exit ataupun bahkan turnover ya Pak. Jadi teman-teman nih perlu diperhatikan lagi nih strateginya ya Pak. Karena bisnis.id juga udah sering banget membantu teman-teman memberi insight juga ya Pak, lebih tepatnya Ya, nih ya. strategi pembuatannya yang benar tuh seperti apa sih? Nah, tapi kita rewind lagi ya Pak di sini. Mungkin kalau strategi benarnya nih Pak, kalau Hmm, misalkan kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan di SBM Advance ataupun di SBM di online ya Pak. ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat misalnya dari kategori bisnis yang kita pilih saja, sebetulnya itu saja sudah bisa membuat kita harga kita itu seperti apa. Contoh apa? Ya misalnya ya, contoh ya. Katakanlah kita yang paling mudah mungkin yang bisa dilihat oleh teman-teman itu adalah misalnya pesawat terbang ya, airline gitu ya. Garuda dengan Lion ya misalnya ya contohnya ya, saya ambil contoh, atau AirAsia ya boleh ya. Nah, kategori umumnya adalah penerbangan ya, air transportation gitu ya.
Nah, kemudian dibagi nih, ini adalah kategori apa sih? Oh, ini pesawat atau airline penerbangan reguler yang full service, nah, ya misalnya ya. Nah, full service itu adalah sebuah kategori gitu ya. Nah, kemudian yang Lion ini kategori baru kan sebetulnya. Ya nggak baru sekarang ini. Dulu di awal-awal nggak ada itu. Zaman-zaman dulu itu 20 tahun yang lalu nggak ada. Yang namanya LCC ya, Low Cost Carrier namanya. Itu kategori baru. Nah, dengan kategori kita memilih kategori bisnisnya saja, kan nggak mungkin LCC kategori low cost carrier itu harga kita akan sama dengan Garuda karena beda ya gitu. Itu contohnya ya. Lalu apalagi nih misalnya di pertanyaan nomor satu di Smart Business Map misalnya ya. Itu pertanyaannya adalah apa sih problem atau kebutuhan yang ingin kita berikan solusinya untuk konsumennya kita itu. Ya, jadi what is the problem you're trying to solve gitu ya. Itu di pertanyaan nomor satu di Smart Business Map itu. Nah, sebetulnya dari situ pun sebetulnya adalah apa namanya sudah mulai kita bisa membedakan misalnya problem A kita ingin menyelesaikan dengan problem B bisa saja biayanya berbeda, bisa juga konsumennya berbeda, bisa juga malahan solusinya berbeda. Nah, solusi yang berbeda bisa saja harganya akan berbeda juga kan gitu. Nah, itu di pertanyaan nomor satu saja sebetulnya sudah. Jadi tadi sebelum ada pertanyaan nomor satu aja sebetulnya sudah ada. Pertanyaan nomor dua, who has the problem? Siapa sih sebetulnya yang punya problem atau kebutuhan itu? Artinya target market nanti, segmennya gitu ya. Nah, banyak teman-teman merasa bahwa oh saya bisa menjual produk saya ini untuk semua orang kan itu. Lah, kalau semua orang ya, kalau semua orang berarti semua artinya itu kayak air pump jadinya ya, itu semua orang bisa tuh ya. Nah, jadi tadi itu sosioekonomi kelas ekonominya ya, kelas atas kelas itu juga akan berbeda. Lifestyle-nya akan pasti berbeda lagi soal pricing-nya ya. Orang lifestyle-nya luxurious, nggak mungkin dia akan membeli ya produk yang value-nya dan harganya yang murah kan gitu ya. Nah, jadi apalagi misalnya solusinya tadi udah saya sampaikan. Belum lagi misalnya kita cerita pembedanya kita ya, uniqueness-nya kita misalnya ya. Itu juga bisa membuat harga kita menjadi berbeda. Jadi sebetulnya di setiap pertanyaan yang terutama di pertanyaan nomor satu 2 3 4 5 6 7 ya, itu sangat banyak membantu kita memikirkan pricing strategi yang tepat gitu ya. Di luar dari tadi itu soal harga pokok misalnya ya, mungkin ada pajak, mungkin kemudian tadi itu ya margin yang ingin kita ambilkan, perhatikan soal konsumen kita. Kan jadi ujung-ujungnya konsumen kita itu yang harus kita pahami value dari mereka. Di mata saya ya, sebuah produk misalnya saya nggak tahu ini misalnya katakanlah misalnya sebuah kacamata yang seperti ini misalnya ya, bagi Raisa mungkin di mata Raisa mungkin ini ya, pantasnya ini cuma 100.000 lah, tapi di mata saya mungkin ini 500.000 oke sih kan itu ya misalnya ya, atau kebalikannya gitu ya. Nah jadi artinya artinya apa, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Nah tentunya nggak mungkin kita melayani satu-satu orang, tapi kelompok orang itu yang namanya segmentasi pasarnya kita, target marketnya kita itu kita harus pahami. Kemudian tadi itu kemampuan mereka membeli sudah pasti gitu. Buat apa kita menjual produk yang bagi konsumen kita value-nya rendah dan mereka juga tidak mampu membelinya kan itu. Nah ini ya, nah terakhir mungkin saya mau tambah lagi mungkin Raisa, yang sering sekali yang saya dapatkan dari teman-teman ini kesalahan fatalnya adalah mereka nggak menghitung sebetulnya biaya ya dengan benar, tidak menghitung soal pajak dan sebagainya, sehingga mereka kan karena ingin bersaing maka harga murah-murah aja ya, pokoknya yang penting lebih murah, lebih murah, lebih murah kan itu ya. Nah, dia lupa bahwa hitungannya mungkin salah gitu ya, menghitung HPP juga tidak benar, pajak nggak dimasukkan, bahwa itu akan ada dampaknya dan segala macamnya, sehingga pada saat mereka terpaksa ya, terpaksa misalnya ada kenaikan harga,
terpaksa harus bayar pajak, misalnya sudah dikejar-kejar pajak, terpaksa mungkin harus membayar tadinya nggak digaji kita, sekarang digaji dan segala macamnya. Sehingga ujung-ujungnya dia harus menaikkan harga cukup tinggi. Nah, begitu dia naikkan harga cukup tinggi, value-nya tidak sampai di situ. Nah, begitu value-nya tidak sampai, ya kata Pak Baskoro itu adalah, ya kalau value-nya misalnya 100, kemudian harganya kita 150, maka sudah pasti dianggap wah kemahalan kan gitu ya. Ya, memang iya sih value for money itu artinya nilai value yang dipersepsikan oleh konsumen itu harus lebih tinggi dari harganya kita. Bukan berarti harga kita murah kan gitu ya. Jadi mungkin ini yang banyak yang salah persepsi gitu ya, Raisa. Oke, baik Pak Budi. So, teman-teman ditambah lagi ya Pak, insight-nya nih, yaitu strategi benarnya nih seperti apa. Jadi teman-teman bisa praktekin ya Pak sebenarnya. Apalagi Iya. buat teman-teman yang udah strateginya salah ya Pak saat ini. Bisa langsung dicoba malahan ya Pak. Nah, Ya. balik nih Pak. Tadi kan strategi yang salah ini kan, misalkan baru-baru dirasa tuh sekitar 6 bulan setelah dijalankan ya Pak, atau 1 tahun. Nah, Ya. sebenarnya nih Pak, apakah strategi yang salah ini apakah harus langsung dibenerin atau kita bisa nunggu dulu sampai ke plan tahun depan nih Pak? Karena teman-teman kan banyak yang suka nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, wah keburu sekelar ya Pak bisnisnya. Silakan Pak. Iya, iya, tergantung teman-teman juga sih keberaniannya. Jadi artinya kan gini, ini contohnya misalnya gini ya. Banyak teman-teman mungkin ya, entah itu mungkin HPP-nya memang tidak efisien gitu ya, atau perhitungannya salah dan segala macam sehingga dia menjualnya katakanlah misalnya 100.000. Nah, nggak jalan gitu ya, nggak jalan karena di matanya konsumen ya, value-nya itu nggak sampai 100.000 gitu, misalnya cuma 50.000. Tapi kalau mau pas berarti kan dia harus turunkan 50% kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia turunkan 50% itu dia bisa bangkrut atau tidak kan itu ya. Karena bisa saja harganya itu nggak cocok. Jadi artinya ya makanya tadi itu saya bilang harusnya kan harga ujungnya itu saja, harga terhadap konsumen itu kita harus pahami dulu baru kita buatkan produk yang cocok dengan value yang cocok untuk konsumennya. Nah, kalau sudah terlanjur, ya itu bagaimana jadinya ya? Nah, kalau salah terlanjur, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, satu adalah price adjustment namanya ya, tetapi harus hati-hati. Banyak juga orang mengatakan, Pak, kalau saya turunkan harga gitu ya, walaupun saya masih bisa untung, jangan-jangan nanti mereka pikir saya jadi murah kan gitu ya. Nah, belum tentu juga. Nah, harus ada caranya juga kan gitu ya, how to-nya ya. Nah, mungkin misalnya bertahap, mungkin ada program tertentu, mungkin ada kita memberikan value tertentu ya, tapi sambil mengadjust pricing-nya gitu ya. Apalagi misalnya yang bisa dilakukan. Misalnya, ya tadi itu, misalnya kita, ya kalau kita misalnya nggak mau mengurangi harga, mungkin memberikan tambahannya, tetapi kembali seperti yang saya sampaikan, kalau brand dan value kita itu belum tersebaik kompetitor, memang jadi lebih sulit ya untuk secepatnya walaupun kita menambah fitur ini, nambah itunya, belum tentu juga secepat itu gitu ya. Jadi makanya tadi seperti yang saya bilang, kalau kita sudah setting harga yang salah gitu ya, kalau kita kemurahan mungkin lebih gampang gitu. Tapi kalau kita kemahalan dibandingkan value yang kita tawarkan, nah di situ lebih sulit. Nah tapi memang ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan. Tentunya nggak bisa juga kita bahas terlalu panjang di sini. Tapi contoh-contoh yang tadi yang saya sampaikan itu mungkin menjadi opsi-opsinya untuk teman-teman gitu. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. So, teman-teman, sebenarnya lebih ke berani atau enggaknya ya Pak, kalau ngambil action di bulan itu juga ataupun di minggu itu juga. Nah, teman-teman yang mau lebih dalam lagi nih, dijawab ya Pak pertanyaannya, terutama buat teman-teman yang saat ini udah strateginya salah, teman-teman bisa ikut di workshop SBM Advance nih, karena tentunya Pak Budi akan lebih dalam lagi membahasnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di sesi dalam sini teman-teman bisa tanya langsung, mentoring langsung bersama Pak Budi nih, dan tanya-tanya, apalagi teman-teman yang punya masalah strategi yang salah ini ya Pak, karena teman-teman Iya, pastinya ya, harus membenahi dari fundamental kembali ya Pak. Oke Pak, lalu ya. saya mau tanya lagi nih Pak,
faktor fundamental Hmm. apa nih Pak yang sebenarnya perlu diperhatikan saat strategi harga ini udah salah Pak? Apa yang perlu kita perhatikan dan mulai perbaiki Pak fundamentalnya ini? Ya, tadi seperti yang saya bilang itu salah itu kan hanya dua kemungkinan gitu. Terlalu murah atau mahal dibandingkan value-nya. Lebih murah dari value, ya jadi value kita 100, kita harga 50 itu bagus, nggak ada masalah ya. Justru malahan saya sarankan mungkin naikkan harga kan gitu ya. Kenapa kita harus semurah itu misalnya ya. Dan itu ada contohnya juga yang pernah kita lakukan gitu ya. Jadi dulu juga ada salah sebuah produk gitu ya, nggak jalan-jalan gitu ya, apanya produknya itu. Nah karena padahal harganya dibandingkan dengan kompetitor dia lebih murah, value-nya menurut kita gitu ya, juga sebetulnya sangat tinggi gitu ya. Tapi masalahnya ya, jadi ini problemnya bukan hanya soal harga saja, tapi juga masalah komunikasi. Orang nggak paham value-nya itu. Nggak pernah dikomunikasikan, mungkin nggak pernah diiklankan, mungkin nggak pernah diceritakan, mungkin nggak pernah disamplingkan, dan segala macamnya gitu ya. Nah, jadi begitu kita tes marketnya, dicoba, dilihat, diceritakan dengan baik ya ke konsumennya, ternyata menurut konsumen itu harganya lebih tinggi yang menurut mereka value-nya gitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan? Dinaikkan harga. Nah, kemudian hasil dari tambahan naik harga itu digunakan untuk komunikasi yang lebih intensif, menyewa mungkin key opinion leader, membuat sampling-sampling, ya, membangun misalnya tadi itu outlet yang lebih bagus, dan segala macam itu, sehingga begitu itu diperbaiki, padahal sudah dinaikkan harga, justru malahan booming dia gitu ya. Nah, jadi kalau itu sesuatu yang lebih mudah, yang lebih sulit itulah kita sudah terlanjur harganya kita itu lebih tinggi daripada value yang dipersepsikan oleh konsumen. Nah, disitulah yang mungkin lebih lebih sulit ya, caranya. Tapi ada tentunya caranya ya. Pertama tentunya kita harus lihat lagi cost-nya kembali ya. Mampu nggak kita misalnya menurunkan harga? Kalau berapa banyak, harus paham juga nantinya, jangan-jangan nanti kita nurunkan harga malah kita yang hancur dan segala macam ya. Tentunya banyak program-program komunikasi, value added dan segala macam yang bisa kita lakukan, Raisa. Kan nih saat strateginya salah. Jadi teman-teman yang mau lagi udah strateginya salah, fundamentalnya nggak kuat nih, bisa banget langsung bergabung ya Pak di workshop SBM Advance nih. Karena tentunya fundamentalnya nanti akan dibenahi nih buat teman-teman terutama yang udah strateginya salah atau udah nggak kuat nih Pak fundamentalnya, bisa langsung dibenerin sama Pak Budi di workshop SBM Advance. Saya ambil pertanyaan ya Pak dari Yatno di kolom komentar. Pak Budi, bagaimana keluar dari penerapan harga jual yang sudah terlalu tinggi? Setelah 6 bulan berjalan, ternyata konsumen saya merasa harganya terlalu tinggi. Case-nya untuk bisnis coffee and eatery. Ya itu kembali seperti yang saya bilang tadi itu. Jadi ya pertama mungkin tentunya kita harus memahami dulu sebetulnya value yang tepatnya itu berapa. Jadi katakanlah misalnya eh apa namanya, pen ke Mars aja Pak Budi. Oke. Eh, jadi misalnya contohnya harga kita 100. Nah, menurut konsumen kita wah terlalu mahal 100 gitu ya. Nah, jadi mungkin yang harus kita gali kembali dari konsumen kita berapa value yang pas gitu ya. Jadi kita value yang pasnya katakanlah misalnya yang value yang pas itu sebetulnya 75. Oke. Nah, kalau kita set harga kita di 75, apakah itu akan langsung konsumen itu beralih? Belum tentu juga. Bisa jadi ya, kalau di mata mereka itu misalnya 75, harga kita sekarang 100, mungkin kita settingnya mungkin di 60 misalnya ya. Supaya tadi itu value di mata mereka itu 75, harga kita 60, maka mereka merasa wah ini keren ini value for money kan gitu ya kira-kira ya. Nah, cuma pertanyaannya adalah kalau kita jual dengan 60 gitu ya, masih ada untung atau tidak? Tentunya kita harus hitung mundur nih, hitung mundur. Cek kembali tentunya misalnya harga pokok kita apa yang harus kita lakukan tuh supaya kita lebih efisien dan segala macam. Dan nah ingat, bukan hanya sekedar menurunkan harga gitu ya.
ada juga tentunya strateginya kita mengkomunikasikan atau how to ya, caranya tidak harus melulu langsung turun harga, bisa juga memberikan sesuatu, bisa juga bonus, bisa juga misalnya diskon dulu misalnya ya, dan segala macamnya itu. Nah, itu yang harus dibuatkan planningnya supaya yang istilahnya tadi itu si konsumen juga tidak merasa bahwa seolah-olah harganya diturunkan, jangan-jangan kualitasnya juga diturunkan nih kan gitu. Nah itu kekhawatiran kita kan gitu. Nah jadi ya tentunya itu sih menurut saya sih mungkin apa secara umum lah ya tentunya nggak bisa juga detailsnya kita bicarakan malam ini gitu, Reza. Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya. Untuk artinya kesulitan ya Pak saat mengkomunikasikannya ke customer ataupun konsumen. Nah, lalu bagaimana sih Pak cara yang tepat ya nih Pak nantinya untuk untuk kita mengkomunikasikannya ke customer nih Pak saat kita sudah mau memenahi harga kita ini Pak. Ya saya kasih contoh gini ya, mungkin yang paling paling real ya. Eh, yang paling real kebetulan yang saya hadapi gitu ya, kebetulan istri kemarin membeli mobil gitu ya. Nah, yang dibeli ya karena lucu ya, yang karena yang lain-lain belum keluar waktu itu ya. Jadi yang baru keluar itu adalah mobil listrik ya, keinginan dari istri mau beli mobil listrik bisa bawa cucu-cucu di sekitar di sini gitu ya. Kemudian waktu itu Wuling mengeluarkan versi yang bingonya istilahnya ya, yang dimana menurut saya itu lebih bagus daripada versi yang pertama gitu ya. Cuman harganya relatif ya lebih tinggi kan gitu ya dibandingkan itu. Tapi karena belum ada saingannya waktu itu gitu ya, waktu mereka meluncurkan itu, kalau nggak salah waktu itu juga belum tahu harganya. Kemudian tiba-tiba harganya 408 juta misalnya ya waktu itu. Nah, jadi karena belum ada pembandingnya ya, dibandingkan dengan fitur yang didapatkan ya, kilometernya yang lebih jauh, bisa sampai 410 kilometer dan segala macamnya. Oh, 408 juta itu ya dibilang mahal mungkin enggak, tapi dibilang murah juga enggak gitu. Jadi artinya ya oke lah gitu ya. Nah, jadi waktu dipesan itu keluarlah mobil listrik yang lain. Ada MG mengeluarkan, dan sekarang ini ada BYD mengeluarkan, yang dimana harganya memang lebih tinggi gitu ya. Nah, tetapi dibandingkan fitur-fitur dan segala macam yang diberikan oleh oleh kompetitornya itu, saya merasa bahwa wah Bingo ini kemahalan gitu ya. Nah, kemahalan gitu. Nah, lucunya adalah si apa namanya Wuling ini juga melihat bahwa wah dengan adanya sekarang pembandingnya, kemudian value yang mereka berikan tadinya menurut konsumennya oke, tapi begitu ada kompetitor akhirnya tidak oke value for money-nya. Nah, kemudian mereka mencari jalan bagaimana sih? Akhirnya mereka kontak ke saya gitu ya, Pak, nggak usah khawatir, bahwasanya nanti kalau begitu dapat insentif dari pemerintah, maka uang Bapak dapat cashback kembali sekitar kalau nggak salah 30-an juta gitu. Nah, jadi wah, kalau 30-an juta dikurangi penghasilan berarti di bawah 300 kan, sekitar 280. Nah, dibandingkan dengan 400 tadinya itu, dengan fitur yang sekarang yang ada di situ, menurut saya sih ya oke lah kan gitu ya. Ya kalau tadi itu merasa wah tadi awalnya oke. Habis itu begitu ada pembanding, wah ini nggak oke, ini kemahalan ini kan ini value yang didapatkan. Setelah itu diturunkan menjadi oke lagi kan gitu. Nah apalagi kemarin itu dia bilang wah ini dapat insentif tambahan 10 juta. Wah lebih oke kan gitu ya. Jadi jadi itu mungkin seperti yang saya bilang tadi itu kalau kita sudah melihat tapi saya yakin gitu ya, yang kita terutama kita ya kalau mobil tadi itu perusahaannya kan sudah besar-besar ya, tapi kita sebagai misalnya UMKM ya pebisnis yang masih kecil relatif, kita harus hati-hati betul soal tentunya costnya kita, biaya-biayanya kita. Jadi nggak ada gunanya juga kita menjual murah ya, tapi tidak ada. Nah murah itu kan relatif ya, seperti saya bilang tadi itu, murah itu terhadap value
yang kita berikan untuk konsumen yang kita targetkan, gitu ya. Oke, baik Pak Budi. Jadi teman-teman semuanya mungkin yang sekarang jadi bingung ya Pak, ini komunikasinya nanti gimana nih setelah strateginya salah. Nah tentunya tadi Pak Budi udah memberikan sedikit contoh buat teman-teman bisa aplikasikan ya Pak. Sebenarnya kembali lagi kita harus menunjukkan value-nya. Value-nya bisa diambil dari fitur ataupun manfaat. Jadi teman-teman bisa ambil dari fitur atau manfaat itu buat ditunjukkan dan bisa jadi pembeda ya Pak dengan kompetitor ini. Dan seperti tadi ya Pak Wuling jadinya lebih murah karena pembedanya ini ternyata value-nya pun walaupun agak lebih tinggi ya Pak, tapi harganya pun ternyata lebih tinggi dari value-nya. Jadi teman-teman bisa terapkan itu untuk bisnisnya teman-teman semua. Oke, saya ambil pertanyaan ya Pak di kolom box Q&A dari Mm-mm. ayu_yuhu37. Adakah momen nih Pak atau waktu yang tepat jika ingin menaikkan harga agar customer-nya tidak merasa berat Pak? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya ya, Ayu Yuhu 37 ya. Sebetulnya kembali seperti yang saya bilang, mungkin di dalam workshop saya atau di bisnis forum ya, dan juga di live-live sebelumnya itu, bahwa biaya itu jarang yang turun ya, biayanya jarang yang turun ya. Secara umum biaya-biaya itu pasti naik. Nah, sehingga nggak mungkin kita menahan harga terus-menerus ya. Itu udah pasti nggak mungkin ya. Kecuali kalau kita mau rugi terus gitu ya. Nah, sehingga kapan sih kita harus naik harga? Misalnya biaya-biaya kita sudah naik ya dan segala macamnya. Nah, memang tergantung kepada kategori bisnisnya apa, momennya seperti apa, marketnya atau segmen seperti siapa dan segala macamnya. Misalnya contohnya ya, di masa krisis kemarin ya, di pada saat Covid ya, sampai sekarang pun justru yang salah satu yang terbesar sales atau omsetnya ya di dunia itu adalah barang-barang luxurious gitu ya, barang-barang lux gitu ya. Kenapa gitu ya? Mungkin ya tadi itu pertama orang-orang yang punya duit mungkin tidak terlalu terpengaruh ya terhadap perubahan ekonomi dan segala macamnya gitu ya. Tapi yang kedua juga mungkin kemarin itu mereka menahan belanjanya selama COVID dan segala macam sehingga mereka jor-joran membelinya gitu. Jadi dilihat kan tadi itu ya, kalau kalau konsumen kita itu adalah orang-orang yang sensitif terhadap perubahan harga ya. Nah, makanya ada waktu-waktu tertentu yang sebetulnya bisa dilakukan. Contohnya gitu ya, yang menurut saya kalau produknya kita adalah produk-produk konsumen yang biasanya cukup sensitif terhadap perubahan harga, jangan lakukan perubahan harga di bulan-bulan Juni atau Juli kalau nggak salah ya, di mana orang kenaikan kelas dan masuk ke apa namanya kelas baru itu ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau orang yang anak-anak yang orang-orang yang punya anak biasanya harus mengeluarkan uang cukup banyak di bulan-bulan Juni atau Juli gitu ya. Karena misalnya dia harus mengeluarkan uang untuk sekolah anaknya dan segala macam. Nah, biasanya itu saya hindari gitu ya. Saya hindari itu. Nah, terutama produk-produk consumer goods ya, atau ya barang-barang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, yang kedua itu ya, ya kalau yang berhubungan dengan konsumen kembali ya, lain B2B ya kita cerita ya. Nah, biasanya yang mungkin bisa kita lakukan untuk kenaikan harga itu biasanya di bulan puasa atau mau lebaran gitu ya, mau festifnya gitu ya. Nah, coba aja lihat ya, hampir ya nanti coba lihat ini kan mau dekat-dekat puasa nih ya. Nah, biasa dekat-dekat puasa tuh harga udah naik-naik gitu, kan itu ya. Nah, jadi di persepsinya konsumen itu kayaknya sudah trennya itu harga harga itu akan naik pada saat bulan puasa. Jadi artinya kalaupun kita naik pun karena orang lainnya juga naik, biasanya mereka lebih memaafkan gitu ya tentunya. Nah, tergantung berapa jumlah kenaikan kita. Nah, ini menjadi penting juga. Nah, disitulah ya pemahaman kita terhadap sensitivitas harga itu penting. Sehingga pada saat kita menetapkan kenaikan harga misalnya ya, kita pengen naikkan 10% gitu ya. Apakah 10% itu langsung atau dibagi supaya kapan? Jangan di bulan Juli pada saat naik kelas misalnya karena orang tua butuh misalnya uang untuk anak sekolah misalnya. Jadi ada beberapa sih sebetulnya ya yang
kategorinya bagaimana, target marketnya siapa, sensitivitasnya terhadap perubahan harga bagaimana, sehingga kita menetapkan pricing strategi dan misalnya kenaikan harganya itu lebih tepat. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak Budi. Jadi untuk Bu Ayu underscore Yuhu 37 juga bisa lihat lagi IGTV-nya bisnis.id. Kita pernah bahas seputar kapan idealnya menaikkan harga nih bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi Bu Ayu bisa lihat lagi, tonton kembali rekamannya karena tentunya waktu idealnya ini berbeda-beda ya Pak. Jadi teman-teman Ya, bisa sesuaikan atau bisa bertahap juga. Jadi teman-teman bisa cek juga IGTV-nya bisnis.id untuk jawaban lebih lengkapnya lagi. Oke, saya ambil pertanyaan lagi ya Pak dari Fauza underscore N. Bagaimana nih Pak cara menghitung HPP yang benar dan indikatornya apa saja? Karena sebelumnya kita pernah bahas ya Pak, cuman mungkin belum cek IGTV-nya bisnis.id, jadi kita rewind sedikit ya Pak, silakan. ya, ya. Jadi HPP itu kan harga pokok ya, atau di dalam bahasa lainnya adalah cost of goods sold, COGS gitu ya. Uh, jadi yang sudah pasti ya, tergantung bisnisnya kembali ya. Jadi saya selalu mengatakan kalau kita adalah pemain retail ya, atau kita artinya tuh kita tidak punya brand sendiri, kita hanya menjual barang orang lain gitu ya, maka HPP-nya mudah sekali gitu ya. Berapa harga yang kita dapatkan dari supplier kita, itulah HPP-nya ya, mungkin ditambah dengan misalnya transportasinya dan segala macamnya. Nah, yang sulit itu adalah kalau kita membuat produk sendiri atau jasanya gitu ya. Nah, disitulah baru kita menghitung. Mungkin skincare, personal care, mungkin makanan, mungkin minuman ya. Apapun itu perabot misalnya, atau misalnya rumah gitu ya. Jadi yang kita membuat produk itu berarti ada yang namanya bahan baku misalnya ya. Nah, itu harus ada satu komponen yang paling besar, itu adalah bahan baku. Nah, apa saja bahan bakunya itu harus tentunya dihitung gitu ya. Berapa pemakaian bahan baku yang kita gunakan untuk memproduksi ya produknya itu. Lalu yang kedua ya, umumnya itu ada yang namanya bahan pembantunya gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita punya apa namanya buat roti lah, misalnya bahan baku roti itu adalah tepung, terigu, misalnya gula ya, butter dan segala macamnya. Nah, kemudian kalau sudah dibuat adonannya dan dimasak, kemudian ada bahan pembantunya. Pada saat kita packaging misalnya ya, kita buatkan kotaknya, itu bahan pembantunya misalnya ya. Kemudian ada plastiknya, itu mungkin bahan pembantunya gitu ya. Kita wrap gitu ya, supaya dia nggak masuk angin gitu ya. Jadi ada bahan baku pokok ya, raw materialsnya, kemudian ada bahan pembantu. Nah, kemudian ada juga yang namanya direct labor ya, atau yang namanya biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, ini tergantung bisnisnya teman-teman. Kalau bisnisnya udah pabrikan, jelas itu ya. Siapa yang ikut dalam memproduksi itu, maka biaya itu akan dimasukkan di dalam biaya produksinya, ya, direct labor-nya. Uh, Kemudian apalagi misalnya utilities ya, yang namanya ya, utilities itu misalnya listrik, air yang digunakan gitu ya, dan segala macamnya. Plus ada lagi itu namanya depresiasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat kue ya, itu menggunakan mesin. Nah, kita beli mesin itu misalnya 10 juta, maka mesin itu ada depresiasinya gitu, itu sebagai biayanya. Kemudian mungkin kita punya pabrik atau misalnya tempat kita memasaknya itu kita sewa misalnya. Nah, itu juga dimasukkan. Nah, itu yang sering kadang-kadang teman-teman tuh nggak masukkan yang hal-hal gitu itu. Yang paling paling banyak yang saya lihat itu adalah ya mereka hanya masukkan bahan bakunya berapa, ya mungkin bahan pembantu ya, lalu hitung-hitungan berapa labornya, ya udah gitu ya. Depresiasi kadang-kadang sering sekali itu tidak dimasukkan sebagai teman-teman ya. Biaya-biaya utilities lainnya mungkin tidak dipertimbangkan dengan matang dan segala macamnya. Jadi itu yang HPP itu secara umum seperti itu pembagiannya, Reza.
Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Fauzan underscore N. Lalu saya ambil pertanyaan dari Yuza XM ya Pak. Izin bertanya Pak Ya, Budi, apakah UMKM yang baru memulai usahanya bisa menerapkan harga yang sama dengan harga kompetitor yang sudah besar dengan catatan HPP masih aman dan produknya sudah ditambah fitur? iya. Tadi baru aja kita bahas ya soal itu. Jadi pertanyaan yang bagus ya dari user XM ya. Jadi katakanlah misalnya ada kompetitor yang sudah besar harganya 100, lalu kita mau jual juga harga 100 gitu ya. Pertanyaannya adalah di mata konsumen ya, value-nya kita itu apakah sama ya, sorry, dengan value-nya kompetitor gitu. Kalau sama ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, rasanya akan sulit kita bersaing dengan kompetitor itu di mana mereka sudah punya value di mata konsumennya itu value-nya 100 dengan brand yang sudah besar, lalu kita yang baru ya belum punya value yang jelas ya, mungkin di matanya konsumennya brandnya juga belum seberapa gitu ya. Kemudian ya tadi itu walaupun kita fitur kita bagus dan segala macamnya, lalu kita memberikan harga yang sama. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh tadi itu mobil Cina tadi itu ya. Ada yang BYD itu yang saya pelajari sekarang ini gitu ya. BYD itu kalau dilihat dari fitur-fiturnya nggak kalah dengan Tesla gitu ya. Tapi mereka nggak mungkin menjual dengan harga Tesla karena di mata konsumen Tesla itu tetap tinggi value dan yang baru aja. Nah, karena itu mereka menjualnya jauh di bawah itu supaya harganya yang murah itu yang kemudian kita memberikan value yang mirip dengan apanya fitur-fitur benefits yang mirip dengan Tesla sehingga orang mengatakan wow murah ya kan itu ya dengan value seperti itu. Makanya nggak salah juga sekarang ya tahun 2023 kemarin BYD itu sudah menjadi produsen dan penjual mobil listrik terbesar di dunia mengalahkan Tesla kan gitu ya. Nah, itu strategi-strategi yang bisa dilakukan gitu. Oke, baik Pak Budi. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi nih untuk Yuza XM. Lalu tadi ada pertanyaan dari Kinan saya Pak. Padahal kompetitor kita lebih mahal Pak dan kita masih dibilang mahalnya sama nih Pak. Bagaimana ya Pak caranya menentukan value for money yang pas? Ya itu tadi itu. Jadi mahal itu kan relatif ya. Jadi misalnya katakanlah kompetitor kita jual 100 ya. Kemudian kita jual 50. Kan berarti kita sudah lebih murah gitu ya dibandingkan kompetitor kita. Tapi kita 50 itu dianggap masih mahal gitu. Kenapa? Karena value-nya kita masih di bawah 50 di mata konsumen itu. Sedangkan si kompetitor, walaupun dia menjual 100, value-nya sudah dianggap 100 gitu. Nah makanya, walaupun kita lebih murah dari konsumen, tapi karena dari kompetitor, tapi karena value kita di mata konsumen masih jauh di bawah dari harganya kita, maka barang kita dianggap mahal gitu. Itu realitanya gitu. Betul. Oke, jadi perlu diperbaiki ya Pak dari segi harganya karena dilihat value dari di mata konsumen ataupun di customer ini masih belum sesuai ya Pak. Jadi perlu dikembalikan lagi, dicek kembali. Ya, Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih untuk oke. bukinan.tai. Oke Pak, kita sudah di 8.46 malam pada malam hari ini. Kita sudah sampai di penghujung sesi Q&A pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin Pak ada tambahan nggak nih Pak atau pesan penutup terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya supaya teman-teman yang punya strategi harga yang salah bisa segera memperbaiki ataupun sambil nunggu ya Pak punya plannya jadi bisa sambil dikerjakan dan punya tips lebih banyak lagi. Silakan Pak. Ya sebetulnya gampang ya. Malam ini kan topik kita soal strategi dari harga ya atau pricing strategy ya. Jadi mungkin pesan saya adalah teman-teman uh, menetapkan harga tuh jangan jangan sembrono gitu ya. Jadi bisa terlalu mahal jadinya, bisa juga terlalu murah. Terhadap apa? Terhadap value yang kita berikan terhadap konsumen yang kita targetkan itu gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu pelajari apa saja faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ya dengan baik terutama tentunya konsumen gitu ya apa namanya ya kita harus melihat dari kacamata mereka bukan dari kacamata kita konsumen nggak peduli harga kita berapa biaya HPP kita biaya gaji kita berapa
itu nggak peduli. Di mata konsumen adalah produk yang Anda jual ke saya itu value-nya sama nggak dengan harganya. Nah, jadi makanya sangat-sangat saya sarankan juga teman-teman ya, pelajari Smart Business Map ya, apakah itu yang online-nya maupun misalnya Smart Business Map Advance ya, yang Anda dengan 12 pertanyaan itu sebetulnya sudah banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menetapkan harga itu ya, sehingga tidak lagi menjadi harga yang salah sehingga bisa menghancurkan kita, baik menghancurkan dari sisi mungkin penjualannya tidak ada atau mengecil, atau malahan kita jualannya banyak tapi kita rugi terus gitu. Nah, jadi itu Reza, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Budi sudah memberikan insight pada malam hari ini dan sudah meluangkan waktunya nih. So, teman-teman semuanya, tentunya pembelajaran nih tentang strategi harga dan lainnya, terutama fundamental bisnis akan dipelajari dalam workshop SBM Advance. So, teman-teman semuanya, jangan sampai ketinggalan dalam workshop SBM Advance yang akan diadakan pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2024 di Grand Rohan, Yogyakarta. Buat teman-teman semuanya, kita akan belajar mulai dari fundamental bisnis, juga membenahi fundamental bisnis secara langsung, teman-teman, menggunakan 12 pertanyaan dari SBM atau metode pengembangan SBM Smart Business Map yang dibuat langsung oleh Pak Budi Isma. So, teman-teman semuanya, boleh banget yang mau tahu lebih lanjut seputar workshop SBM Advance bisa langsung klik link pada komen yang saya sematkan di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa langsung ke feed Instagramnya bisnis.id atau ke link pada bio Instagramnya bisnis.id. So, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Oke, terima kasih Reza, semua teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan semoga sehat selalu ya Pak. Oke. Terima kasih Business Planner sudah bergabung juga di sesi Business Q&A pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi Business Q&A pada hari lainnya. Teman-teman bisa cek jadwalnya di feed Instagramnya bisnis.id. Buat teman-teman semuanya yang mau nonton rekaman dari sesi Business Q&A malam hari ini, teman-teman nanti bisa cek di IGTV-nya bisnis.id. Dan buat teman-teman yang merasa bermanfaat, boleh langsung di like dan share juga ya. Sampai jumpa di sesi Business Q&A lainnya. Teman-teman yang mau cek online class-nya ataupun event-eventnya bisnis.id bisa